18 ayat 15 sampai 20. Mari kita baca secara silih berganti. Saya mulai dengan ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ayat 19 dan 20 bersama-sama. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin untuk pembacaan firman Tuhan ini. Sebelum kita sama-sama melihat mengenai salah satu kembali fenomena yang terdapat dalam gerakan karismatik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, di malam hari ini kami bersyukur karena kembali kami bisa datang ke rumah Tuhan. Dan saudara yang bisa mengikutinya melalui Zoom dan online untuk bisa mempelajari kebenaran firman. Khususnya dalam kami melihat dan mengevaluasi fenomena dalam gereja, gerakan karismatik. Tuhan, kami memohon supaya kiranya Engkau menolong kami, memampukan kami Tuhan untuk memahami akan firman-Mu, sehingga kami Tuhan tidak goyah dan kami bisa tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Kasihan dan tolong kami Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, layakkan kami Tuhan bahkan untuk mempelajari kebenaran firman. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita lanjutkan studi kita mengenai gerakan karismatik. Dan malam hari ini kita akan melihat poin yang ke-6 atau pasal ke-6 dari apa yang kita bahas, yaitu tentang kuasa dan pengusiran setan atau iblis atau roh jahat. Siapa di sini yang pernah melihat orang kerasukan setan? Ada? Ibu Suparti, si Regano, pernah ya Regano? Kamu lihat di mana? Di sekolah, orang kerasukan setan di sekolah. Sekolah-sekolah sering orang kerasukan setan ya. Dulu waktu saya SMA juga di sekolah saya pernah. Dan cukup massal, artinya cukup banyak orang yang kerasukan. Kristen tidak yang kerasukan? Kristen. Jadi panggil pendeta. Hah? Enggak. Terus diapain? Dibawa ke UKS. Habis itu? Hah? Enggak tahu. Kamu enggak dengar kayak mana apa yang dilakukan? Kapan tuh? SMP atau SD? Pas SMP ini. Berarti baru-baru aja. Oke. Kamu enggak tahu apa yang dilakukan di sana. Tapi orangnya kamu kenal? Enggak kenal. Tapi kamu lihat dia udah sehat kembali. Oke. Jadi fenomena seperti ini terjadi di sekitar kita, dan tidak jarang ada gereja, ada pendeta yang datang dan mengusir setan, mengeluarkan setan dari seseorang. Dan ini terlebih menjadi fenomena yang cukup besar di kalangan karismatik. Banyaknya munculnya pengkhotbah dan pendeta-pendeta karismatik yang mengklaim punya kuasa untuk mengusir setan. Nah, pertanyaan bagi kita di malam hari ini adalah, apakah ini adalah sesuatu yang benar sesuai dengan kitab suci? Apakah itu tugas daripada orang Kristen ataupun pendeta untuk pergi mengusir setan? Atau jangan-jangan praktik-praktik seperti ini justru tidak sesuai dengan kitab suci? Dan apa yang sesuai dengan kitab suci? Nah, kita akan lihat apa yang menjadi ajaran daripada Alkitab. Nah, pertama kita perlu memahami siapa itu setan, kan? Ketika kita mau berbicara tentang kuasa dan pengusiran setan, maka kita harus tahu siapa dulu si setan ini, ya kan? Ada yang pernah mau berkenalan dengan setan? Kita harus tahu siapa dia, ya kan? Bukan seperti
kalau terjadi di sekitar kita ada orang yang pergi bertanya kan, siapa kamu, ya kan? Sama yang kerasukan setan, ya kan? Ditanya, kamu siapa? Ada tujuan apa? Ya kan? Kenapa kamu merasuki orang ini? Apa yang mau kamu sampaikan? Begitu penting pesannya sampai harus ditanya, tanya bahkan identitasnya, dia mati kenapa, ya kan? Karena kadang-kadang orang kerasukan setan dibilang bahwa orang itu kemasukan roh orang lain yang sudah meninggal. Tapi yang kita masukkan di sini untuk mengenal setan adalah apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai setan. Siapa mereka? Siapa dia dan siapa mereka? Karena ada nanti pribadi satu orang dan ada pribadi yang begitu banyak. Nah, dalam bahasa Ibrani kata setan atau satan yang dituliskan dalam Alkitab itu berarti seorang lawan. Atau secara harafiah dapat dianalogikan sebagai seorang musuh yang berdiri di depan kita, menantang dan menghentikan kita. Itu artinya sebenarnya setan atau satan. Tapi di sisi lain, kata ini juga tertuju kepada satu pribadi yang sering kita kenal atau kita dengar dipanggil sebagai Lucifer. Pernah mendengar kata ini, Lucifer? Orang kadang-kadang menyebut setan sebagai atau iblis sebagai Lucifer. Nah, ini adalah bahasa Latin yang berarti pembawa terang. Lux dan Fero. Ini lux artinya terang, Fero membawa terang atau pembawa terang. Sebuah nama yang muncul dalam Alkitab bahasa Inggris, tentu kata Lucifer ini munculnya dalam Alkitab bahasa Inggris, yaitu dalam Yesaya 14 ayat 12 yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai bintang timur. Oke. Jadi dalam Alkitab kita kalau kita membaca Yesaya 14 ayat 12 yang kita temukan adalah kata ini, bintang timur. Kita nggak temukan di sana kata Lucifer. Nah, kata Lucifer digunakan dalam Alkitab bahasa Inggris. Nah, siapa ini bintang timur ini? Siapa ini Lucifer? Nah, Lucifer ini adalah ciptaan Tuhan. Dia adalah seorang malaikat. Seorang malaikat yang ketika dia diciptakan oleh Tuhan sama seperti malaikat lainnya. Dalam keadaan sempurna, baik. Secara moral dia memiliki kesempurnaan dan dia juga salah satu di antara beberapa malaikat yang memiliki pangkat tinggi. Nah, di dalam Alkitab kita mengenal setidaknya 3 malaikat yang memiliki pangkat tinggi atau disebut sebagai pemimpin malaikat. Yang pertama Gabriel, yang sering kita membaca bagaimana dia diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesannya Tuhan. Nah, itu Gabriel sekarang disebut sebagai malaikat yang memberikan pesan. Lalu ada Mikael atau Michael. Nah, ini adalah sering disebut sebagai malaikat pemimpin perang, malaikat perang. Lalu ada ini si Lucifer. Dan Lucifer ini adalah malaikat yang memimpin para malaikat lainnya dalam memuji Tuhan. Makanya dia diciptakan Tuhan, ya, Alkitab mendeskripsikannya sebagai sebuah atau seorang malaikat yang begitu indah. Lucifer. Nah, makanya namanya saja Lucifer, pembawa terang. Namun Alkitab mencatat kepada kita bahwa ia kemudian jatuh ke dalam dosa, kesombongan dan pemberontakan melawan Tuhan. Kita bisa baca dalam Yesaya 14 bagaimana Tuhan mendeskripsikan kejatuhannya sebagai sebuah kesombongan di mana dia mau menjadi seperti Allah. Sehingga dalam pemberontakannya dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 4, ia menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Nah, bintang-bintang di langit di sini tertuju kepada para malaikat. Jadi sebanyak sepertiga dari para malaikat ikut bersama dengan dia. Dalam dosa mereka dilemparkan dari sorga ke bumi. Pemimpin mereka Lucifer dan sepertiga dari jumlah malaikat ikut bersama dengan Lucifer. Dan inilah yang kita sebut di dalam Alkitab sebagai si setan, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai the devil, dan dalam Alkitab kita lebih sering disebut sebagai iblis. Jadi kita harus tahu bahwa iblis itu tertuju kepada satu pribadi, yaitu Lucifer dalam bahasa lainnya. Oke. Di film-film lebih kita sering mendengar kata Lucifer, ya kan? Apalagi kalau film-film yang barat. Oke. Lucifer. Jadi ada satu pribadi namanya iblis, kita sebut dia dalam Alkitab bahasa Indonesia.
Dan dia adalah Lucifer kalau kita sebut dalam bahasa Inggris. Dan dalam Alkitab bahasa Inggris terkadang dia disebut sebagai Satan atau setan. Dan ada tadi sepertiga dari malaikat yang ikut jatuh bersama dengan dia. Ini lebih disebut sebagai roh-roh jahat. Oke, jadi bedakan antara si Lucifer sendiri dengan si roh-roh jahat. Nah, dalam Alkitab ada istilah lain untuk Lucifer, yaitu dalam kitab Wahyu dia disebut sebagai the old serpent atau ular tua. Dan itu tertuju kepada waktu dia menggunakan ular untuk menggoda atau mencobai si Hawa. Ingat di dalam Kejadian pasal 3. Jadi makanya dalam Alkitab dia disebut sebagai ular tua atau juga the dragon, si naga. Oke, dalam kitab Wahyu. Nah, itu semua tertuju kepada si iblis sendiri. Jadi satu pribadi namanya iblis atau Lucifer, dan begitu banyak malaikat lainnya disebut sebagai roh-roh jahat. Makanya jangan heran bahwa mereka jumlahnya banyak dan ada di mana-mana. Nah, kita tidak tahu persis berapa jumlah mereka, yang dikatakan hanya sepertiga dari jumlah para malaikat, dan berapa banyak malaikat kita pun tidak diberitahukan. Tapi dalam Alkitab sering disebut sebagai malaikat itu jumlahnya berlaksa-laksa. Kalau bilang berlaksa-laksa berarti berpuluh-puluh ribu. Yang kita tidak tahu pasti berapa jumlahnya. Oke, jadi banyak. Mereka banyak. Makanya kalau dibilang di seluruh dunia ada mereka, ya ada mereka. Karena selain jumlahnya banyak, mereka adalah roh yang tidak seperti kita manusia, yang terbatas oleh ruang dan tempat. Mereka bisa pergi kemana saja dan tidak dibatasi oleh tempat. Oke, jadi itu adalah setan di sini. Jadi kalau ketika kita berbicara tentang kerasukan setan, bisa kerasukan iblis sendiri, bisa. Tapi lebih kebanyakan kita akan melihat bahwa kerasukan oleh roh-roh jahat. Antek-anteknya, malaikat-malaikat kecil tadi yang ikut bersama dengan dia. Dan apa yang mereka lakukan? Kita lihat itu dari apa yang dikerjakan oleh iblis. Iblis adalah seorang pembunuh dan penipu. Demikian kata firman Tuhan. Kalau kita membaca contohnya dalam Yohanes 8 ayat 44. Kita buka Alkitabnya, Yohanes 8 ayat 44. Dikatakan di sana, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Apa itu keinginannya? Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi dia pembunuh, dia pendusta, penipu. Oke? Jadi itu adalah pekerjaan iblis. Dan tentu kalau itu pekerjaan iblis, itu juga pekerjaan semua roh-roh jahat. Tujuan utama mereka adalah ini, untuk membunuh umat manusia, supaya umat manusia ikut mati bersama dengan mereka. Karena mereka tahu, kalau kita membaca bagaimana ada roh-roh jahat yang berteriak kepada Tuhan Yesus, dan bahkan mempertanyakan kepada Tuhan Yesus, apakah ini waktunya, ini belum waktunya bagi kami untuk dihakimi, ya kan? Karena mereka tahu, suatu hari mereka akan dihukum. Tapi mereka mau manusia ikut bersama dengan mereka. Maka disebut sebagai mereka adalah pembunuh dan penipu. Dengan tipu muslihat, mereka mau membohongi kita, membodohi kita, dan membawa kita tertipu untuk ikut dengan mereka. Jadi segala kuasa iblis, kalaupun itu kelihatan baik, tidak pernah baik. Tidak pernah baik. Makanya kalau dukun yang menggunakan kuasa iblis, kuasa setan, maupun hasilnya mungkin menurut kita baik, itu tidak pernah baik. Karena ingat, tujuan utamanya adalah untuk menipu dan untuk membunuh. Dia mau menipu kamu supaya kamu percaya kepadanya dan mengikut dia, dan menduakan Tuhan. Seperti namanya, iblis memiliki tujuan untuk melawan Tuhan dan umatnya, dan untuk menghancurkan sebanyak-banyaknya kehidupan manusia dengan membutakan mereka dari Injil. Kembali, apapun yang mereka lakukan, meskipun itu baik menurut pandangan manusia, tetap itu tidak baik. Karena tujuan utama mereka adalah membutakan kita dari Injil. Oke. Namun kita tahu pada akhirnya iblis dan para pengikutnya akan dikalahkan oleh Kristus dan orang-orang kudusnya, dan akan dilemparkan ke dalam lautan api untuk disiksa selama-lamanya. Bagaimanapun kuasa kekuatan mereka, pada akhirnya mereka akan
dihukum oleh Tuhan, dimasukkan, dilemparkan ke dalam api neraka selama-lamanya. Kita bisa baca itu dalam kitab Wahyu pasal 16, pasal 19 dan pasal 20. Okay. Jadi itu adalah siapa itu si setan, siapa itu iblis, dan siapa itu roh-roh jahat. Kita tahu apa tujuan mereka sehingga kita bisa berhati-hati terhadap mereka. Lalu apa yang dimaksud dengan kerasukan setan? Kalau dibilang seseorang kerasukan setan, apa artinya? Nah, sesuai dengan sebutannya, kerasukan setan artinya seseorang yang tubuhnya dirasuki dan didiami oleh roh jahat. Artinya ada roh jahat dalam dirinya. Dan ini bukan hanya berbicara tentang sifat, mungkin sifatnya yang jahat. Ini bukan hanya sekedar berbicara tentang rencana atau pemikiran yang jahat. Tapi kalau kita membaca dalam Alkitab, sering digunakan kata ini, daimonizomai, yang diterjemahkan sebagai kerasukan setan, dirasuk setan. Okay. Ada istilah lain sebenarnya dalam Alkitab itu memiliki atau mempunyai setan dalam dirinya. Bahkan ada lagi istilah lain yaitu mempunyai roh kotor atau roh najis dalam dirinya. Dan ini bukan tertuju kepada kembali pemikiran atau keinginan, tapi tertuju kepada si roh jahat yang ada dalam dirinya, disebut sebagai roh kotor atau roh najis. Walaupun dalam Alkitab Bahasa Indonesia tetap diterjemahkan sebagai roh jahat, kerasukan roh jahat, atau kerasukan setan, dirasuki oleh setan, atau mempunyai roh tenung. Nah, itu dalam Kisah 16 ayat 16. Dan dari ayat-ayat di atas, kalau kita membaca ayat-ayat itu, maka kita temukan hal ini, bahwa ketika orang dirasuki setan, dari ayat di atas kita bisa melihat beberapa fakta tentang bagaimana seseorang dapat disebut mengalami kerasukan setan. Pertama, si iblis bersama dengan roh jahat merasuki seseorang. Artinya, ya betul, mereka masuk ke dalam diri seseorang. Kemudian, manusia memiliki roh jahat dalam dirinya sebagai hasil dari tindakan mereka yang berhubungan dengan roh jahat tersebut. Karena digunakan kata memiliki atau mempunyai. Dan kita juga bisa lihat itu dalam contohnya dalam Kisah Rasul 16 ayat 16. Ketika dikatakan roh tenung, nah kata tenung di sini adalah kata yang dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani adalah puton, yang pada masa tersebut tertuju kepada dewa atau berhalanya orang Yunani, yaitu dewa Pitian atau dewa ular atau dewa naga yang disembah. Okay. Iblis yang disembah oleh manusia merasuki manusia. Makanya tidak heran kalau kamu melihat penyembahan-penyembahan berhala dilakukan, maka kamu akan melihat fenomena-fenomena yang tidak manusiawi di sana. Dan kita akan melihat tentang apa yang terjadi dengan orang yang kerasukan setan. Dan demikian juga yang kita lihat dalam penyembahan berhala. Mulai dari menyakiti diri sendiri, itu salah satu contohnya. Menyakiti diri sendiri, melukai diri, menusuk-nusuk diri, nah itu termasuk di dalamnya. Nah, itu terjadi di berbagai penyembahan-penyembahan berhala di dunia, dan juga penyembahan kepada setan sendiri. Sekarang terang-terangan ada grup-grup kelompok-kelompok tertentu yang mengakui mereka menyembah setan, penyembah setan. Ada gereja setan. Itu ada di beberapa negara, mereka berani terang-terangan karena mereka tidak dilarang untuk mengatakannya. Jadi harus hati-hati. Dan ketika seseorang dirasuki oleh setan, dia berada dalam pengaruh total dari si setan. Jadi makanya saya bilang kalau kita menyebut kerasukan setan itu bukan hanya sekedar dia memiliki sikap, dia memiliki pemikiran seperti setan. Contohnya dia melakukan dosa, dia mencuri, dia membunuh, lalu kita bilang dia kerasukan setan. Tidak. Karena ini bukan dia hanya mempunyai keinginan atau pemikiran seperti setan, tapi setan mengontrol dirinya. Setan mengontrol dirinya. Saya sering dulu melihat orang kerasukan setan. Di kampung itu banyak sekali orang kerasukan setan. Wah. Nah, ini contoh-contohnya. Roh jahat dapat berbicara melalui mereka. Suaranya berbeda, betul. Bukan suara orang yang itu.
suaranya berbeda. Ada yang bahkan menggunakan suara binatang, jadi babi. Ada yang kerasukan setan, dia mengeluarkan suara babi. Ada yang seperti itu. Membuat mereka menjadi buta, tuli, ataupun bisu. Nggak mau berbicara, tak bisa berbicara. Tuli, buta, itu terdapat juga dalam Alkitab. Memberikan mereka kekuatan di luar batas kemampuan manusia biasa. Wah, ada anak-anak yang kerasukan setan. Dipegang sama beberapa orang dewasa. Satu orang dewasa tak mempan. Kami pernah menangkap anak-anak yang kerasukan setan. Larinya kayak nggak biasa. Susah sekali dikejar. Membuat mereka menjadi tidak tahu malu, nggak tahu malu. Bahkan ada yang sampai telanjang, nggak tahu malu. Membuat mereka menyakiti diri mereka sendiri. Ada yang melemparkan dirinya ke api, ada yang ke air, mau menenggelamkan diri, mau bunuh diri. Dan bahkan menjadikan mereka gila. Ada kerasukan setan sampai gila. Pergi ke kuburan, tidurnya di kuburan. Kerasukan setan. Seorang yang dirasuki oleh setan jelas sekali adalah seorang yang dikuasai oleh setan. Nah, ini juga untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak menyangkal bahwa memang ada orang yang kerasukan setan. Kita percaya betul ada orang yang kerasukan setan dan orang memang bisa kerasukan setan. Tapi nanti kita akan juga lihat siapa yang sebenarnya bisa kerasukan setan, siapa yang sebenarnya seharusnya tidak kerasukan setan, dan bagaimana respon kita terhadap orang yang kerasukan setan. Namun pertama kita melihat dulu apa itu mengusir setan. Kita sudah tahu siapa si setan, siapa roh jahat. Kita tahu tentang apa itu namanya kerasukan setan. Sekarang kita mau tahu apa yang disebut sebagai mengusir setan. Nah, itu yang mau kita bahas di malam hari ini. Ketika orang mengusir setan, apa maksudnya? Nah, hal ini tertuju pada tindakan dalam mengusir atau mengeluarkan roh jahat dari diri seseorang yang kerasukan dalam nama Kristus. Okay. Nah, dalam Alkitab kita menemukan Tuhan Yesus dan para rasul melakukannya. Mereka mengusir roh-roh jahat dari orang-orang. Kita bisa baca dalam Matius pasal 4, pasal 8, Markus pasal 1, Lukas pasal 4, Kisah Rasul pasal 8 dan 16. Bukan hanya Tuhan Yesus, tapi para rasul dan pelayan mereka, bahkan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para rasul juga memiliki kuasa ini, mengusir setan. Namun dua hal yang kita perhatikan dalam hal Tuhan Yesus dan para rasul mengusir setan. Nah, kita harus ingat dua hal ini, karena dari dua hal ini nanti kita juga akan mengevaluasi tentang apa yang terjadi di masa sekarang ini. Apa yang kita temukan di dalam pelayanan Tuhan Yesus dan para rasul dalam mereka mengusir setan. Hal yang pertama adalah terjadinya secara instan. Nah, ini harus digarisbawahi. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan, atau ketika para rasul mengusir setan, terjadinya langsung. Digunakan istilah seperti dengan sepatah kata. Nah, ini Tuhan Yesus. Dengan sepatah kata. Enggak banyak kata-katanya, enggak panjang kata-katanya, enggak dia ulang-ulang kata-katanya, sepatah kata. Dan kepada para rasul digunakan kata ini, seketika itu juga. Seketika itu juga. Dan itu tertuju kepada Rasul Paulus ketika dia menghardik roh jahat yang ada dalam diri seseorang yang terus berteriak di belakangnya. Langsung dia lihat dan dia bilang dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Seketika itu juga. Paulus tidak perlu mengulang kata-katanya. Paulus tidak perlu berbicara dengan dia, bahkan mengadakan perjanjian dengan dia. Nah, seketika itu juga, ketika Paulus bilang kamu keluar dari sana, seketika itu juga roh jahatnya, setannya keluar. Gak pakai lama. Bahkan dalam kasus yang dirasuki oleh banyak roh jahat, ketika ada satu orang kerasukan setan kan, ketika Tuhan Yesus tanya, siapa namamu? Legion katanya. Legion artinya kami banyak.
Lalu Tuhan Yesus mengusir mereka dan memasukkan mereka kepada babi-babi. Bagaimana Tuhan Yesus mengusir? Satu-satu, hari ini satu dulu ya, besok datang lagi, besok satu, besok datang lagi, udah capek ini, besok lagi ya. Langsung, semua sekaligus keluar. Secara bersamaan, tidak satu persatu. Dan ketika para rasul melakukan pengusiran setan, mereka menggunakan nama Yesus dalam mengusir roh jahat. Nah, saya perlu menekankan kepada kita, penggunaan nama Yesus di sini adalah penggunaan yang bukan hanya sekedar diucapkan, tapi sungguh mereka ucapkan karena mereka diutus untuk melakukannya. Dan ketika mereka mengatakannya, ini punya kuasa. Nah, kalau kita bandingkan dengan mereka yang mengaku punya kuasa pengusiran setan zaman sekarang, wah, memalukan nama Yesus. Karena mereka juga menggunakan nama Yesus, tapi roh jahatnya bandel. Nggak tahu, mungkin lebih hebat kali roh jahat sekarang. Tak mungkin. Nama Tuhan Yesus adalah nama yang berkuasa. Kalau memang Tuhan mau kita menggunakan namanya untuk mengusir setan, maka harus sama seperti para rasul. Ketika digunakan, kuasanya sama seperti kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus ketika dia mengusir setan. Nah, itu tadi terbukti dalam secara instannya roh jahat itu keluar ketika para rasul mengusir setan. Dalam gerakan karismatik kita melihat pengusiran setan adalah satu fitur utama. Mereka menyebutnya sebagai pelayanan pelepasan. Sering kan? Ada pelayanan pelepasan. Minggu ini kita akan melakukan KKR atau pelayanan pelepasan. Yang kerasukan, silakan datang. Dan pelepasan ini nanti kita akan tahu bahwa ini bukan hanya berbicara tentang roh jahat yang membuat kamu seperti tadi ciri-cirinya tadi, tapi bahkan sakit penyakit yang dalam tubuhmu juga adalah akibat dari adanya roh jahat dalam dirimu, sehingga di situ harus dikeluarkan. Kalau di matamu ada penyakit, berarti ada roh jahat di matamu. Mari kita keluarkan dia, kita lepaskan dia. Atau bahkan peperangan roh. Wah, makanya mereka ketika sedang melakukan exorcism, nah itu istilahnya, istilah kerennya, exorcist, melepaskan atau mengusir roh jahat. Wah, sebuah peperangan rohani. Mereka akan terus berdoa dan keringatan, lemah, letih, lesu, berjam-jam, berhari-hari. Karena ini adalah peperangan roh. Kita sedang melawan roh-roh jahat. Nah, mereka lakukan dengan para pendeta menumpangkan tangan atas seseorang dan menyerukan nama Kristus. Jemaat gereja, keluarga dan kerabat juga terkadang diminta untuk membantu dalam pelayanan ini. Ayo bantu, saling menopang. Saling menopang dan saling berdoa untuk mengeluarkan setan-setan ini. Mereka akan diminta untuk membaca Alkitab dengan suara nyaring, berdoa dalam bahasa-bahasa lidah, dan menyanyikan lagu-lagu rohani. Supaya situasinya betul-betul rohani dan si iblis ketakutan dan lari. Nah, itu yang mereka lakukan. Apakah ini sesuatu yang benar? Saya pernah mengikutinya. Okay. Dua kejadian atau dua peristiwa setidaknya yang dimana saya ikut dalam hal mengusir setan. Banyak kejadian dimana saya melihat orang kerasukan setan, tapi setidaknya 2 kali saya mengikuti yang namanya sesi pengusiran setan. Dan itu sebenarnya peristiwanya berkaitan, yaitu ketika di sekolah saya mengalami yang namanya kerasukan massal. Banyak orang kerasukan setan di sekolah saya. Dan nggak tahu kenapa saya tidak. Saya tidak tahu kenapa saya tidak. Waktu itu saya tidak tahu kenapa, tapi sekarang saya tahu kenapa saya tidak. Dan saya juga melihat beberapa teman yang saya tahu mereka siapa juga tidak mengalaminya. Dan saya tahu beberapa teman yang saya tahu juga mereka siapa mengalaminya. Okay. Jadi banyak orang kerasukan setan di sekolah saya waktu itu. Lalu teman saya sekelas, teman akrab saya, punya abang. Nah, abang dia adalah pendeta karismatik. Dan abang dia ini terkenal sebagai orang yang mempunyai kuasa mengusir setan. Jadi diteleponlah abangnya ini supaya datang ke sekolah. Datanglah dia ke sekolah. Dan memang kelihatan dia sangat hebat. Karena orang kan, siswa yang kerasukan kan di kelas-kelas nih.
ke kelas mana dia masuk, orang yang kerasukan setan atau siswa yang kerasukan setan di kelas itu akan sembuh dan pindah ke kelas lain. Wah, pindah-pindah, setannya pindah-pindah. Nah, itu terjadi untuk beberapa jam sampai akhirnya semua murid disuruh pulang. Ya, karena guru juga sudah takut, bagaimana ini? Aduh, semua murid disuruh pulang. Sehingga ada satu adik kelas kami yang sampai di rumah masih kerasukan setan. Jadi kakaknya, bukan di rumah, di kosan. Jadi kakaknya telepon dan bilang sama teman saya ini bahwa dia masih kerasukan setan sampai rumah, tolong panggil pendeta itu untuk menolong. Dan pendeta ini karena kebetulan adiknya adalah teman akrab saya diajak pergi ke rumahnya, ke kosannya. Dan ketika sampai di sana, si pendeta langsung, ya seperti biasa, berdoa, tumpangkan tangannya di kepala si adik kelas kami ini, perempuan. Lalu doa, nggak keluar hantunya, nggak keluar setannya. Dalam nama Yesus, nggak keluar setannya. Lalu dia bilang, wah, dia udah capek sekali, dia keringatan, dia lelah sekali. Lalu dia bilang, ayo kalian berdua. Dia bilang sama adiknya, sama saya, kalian pegang punggung saya, topang saya. Saya nggak ngerti kan, tapi adiknya ngerti. Saya tanya sama adiknya, kayak mana ini? Yang pegang aja punggungnya, terus kamu juga berdoa. Saya nggak tahu apa-apa kan, saya ikut juga, saya pegang punggungnya, terus saya berdoa juga dalam nama Yesus. Nggak keluar. Nggak keluar hantunya. Kayak mana ini? Terus banyak pantangan, nggak boleh dikasih minum air lah. Terus kalau mau dikasih air, kalau dia minta air, kasih garam di dalamnya. Karena saya bilang ini persis seperti perdukunan. Nggak boleh dikasih makan, nanti dia tambah kuat. Saya heran sekali. Nah, waktu itu saya sebenarnya sudah mulai bertanya dalam pikiran saya, kenapa ini nggak boleh, kenapa itu tidak boleh, dan kenapa ini tidak berhasil. Namun saya tidak memiliki pengetahuan Alkitab sehingga saya ikut terus sampai akhirnya si anak perempuan ini, adik kelas kami ini bilang, aku mau ke toilet. Dia paksa dia mau ke toilet. Lalu disuruhlah, dia bilang kakaknya bawa dia ke toilet. Dan di toilet hantunya keluar. Karena keluar dari toilet, dia sudah sadar. Dia sudah sadar. Lalu tahu apa kata pendeta ini? Dia bilang, memang begitu. Kadang-kadang si hantu takut keluar, malu keluar di depan kita. Saya mulai ada muncul pertanyaan dalam pikiran saya. Cuman, waktu itu saya masih tertarik. Bahkan saya minta sama dia ketika saya mau tamat SMA, saya minta sama dia formulir ke STT-nya dia. Karena saya masih merasa, wah ini luar biasa. Nah, peristiwa yang kedua yang berkaitan dengan itu, dipanggil lagi dia ke sekolah. Di beberapa hari berikutnya, diadakan yang namanya pengusiran setan. Kali ini bukan dalam diri orang yang kerasukan, tapi di kompleks sekolah. Karena kan di kompleks sekolah tadi orang kerasukan setan kan. Jadi setannya masih berkeliaran di kompleks sekolah, jadi harus dilakukan pembersihan. Jadi saya juga dipanggil untuk ikut. Nah, sebelum saya ke sana, saya agak terlambat. Mereka sudah mulai, dan sebelum mereka mulai membersihkan sekolah itu dari roh-roh jahat, mereka adakan ibadah dulu. Dan di ibadah itu mereka bernyanyi-nyanyi, menangis. Saya nggak biasa dengan ibadah karismatik. Saya biasa ibadah di gereja tradisional. Jadi saya hanya melihat dari jauh mereka mulai berteriak-teriak. Ada yang berbicara yang saya baru tahu sekarang namanya bahasa roh, bahasa lidah segala macam. Teriak-teriak di depan sana. Saya pikir kenapa orang ini kan? Ternyata sedang mempersiapkan mereka untuk pergi mengusir setan. Lalu saatnya tiba ketika kami harus keliling sekolah. Jadi disuruhlah kami keliling sekolah. Dan menariknya, si pendeta tadi panggil saya. Hei, kamu sini. Saya bilang, kenapa? Kamu jadi pemimpin kelompok. Karena dibagi kelompok-kelompok. Nah, sebagian ke arah mana sekolah, sebagian ke arah mana. Saya bilang, kok saya pemimpin kelompoknya? Dalam hati saya berpikir, kan ada tadi yang sudah disiapkan yang hebat-hebat tadi kan. Yang mereka berdoa, menangis, apa segala macam. Kenapa bukan itu pemimpin kelompoknya? Kenapa saya? Dia bilang, karena saya melihat bahwa kamu mempunyai bintang yang hebat. Apa itu? Saya nggak ngerti. Ya oke. Jadi sebagai pemimpin kelompok, tahu apa tugasnya?
Jadi semua orang yang anggota kelompok itu, kita akan berbaris satu baris, dan mereka semua akan saling berpegangan, saling pegang punggung, ya. Seolah-olah mereka mentransfer kekuatan mereka sama saya yang paling depan. Okay, mereka transfer tenaga dalam mereka, doa-doa mereka lah, mereka transfer ke saya. Lalu saya itu disiapkan dengan garam dan minyak yang sudah didoakan. Itu saya terima itu, saya pikir kita mau ngusir setan atau mau ngusir ular. Ya, yang saya tahu kalau ada ular di sekitar rumah kan ditabur garam, ya kan, supaya ularnya tidak masuk ke rumah. Nah, kali ini ternyata garam juga dipakai untuk mengusir setan. Oke. Jadi ya, tugasnya adalah pergi ke kelas-kelas. Jadi udah ada kelas-kelas sudah dibagikan. Saya ke kelas dari mana ke mana saja. Dan setiap di pintu kelas itu kamu harus olesi minyaknya, kamu harus taburi garamnya, dan kamu berdoa. Gitu, dari kelas yang satu ke kelas lainnya, dari kelas yang satu ke kelas lain. Itu yang terjadi. Jadi ini bukan suatu hal yang saya hanya lihat, saya alami yang namanya pengusiran setan yang seperti ini. Tapi semakin saya ingat dan pada saat itu pun saya alami, yang saya temukan adalah sesuatu yang seolah tidak tepat. Pertama, bagaimana mungkin kita menyebut nama Tuhan begitu banyak kali, si hantu tak takut-takut, tak lari-lari dia, tak keluar-keluar dia. Kalau kita memang punya kuasa, harusnya dia langsung keluar, kan? Kenapa? Dan kenapa harus dilakukan hal-hal ritual-ritual seperti ini? Bukankah ini juga yang kita lihat dalam proses ritual-ritual perdukunan? Ini perdukunan berkedok kekristenan. Hanya beda saja. Dalam nama Yesus kita katakan. Jadi dari apa yang kita lihat ini, dari apa yang dialami ini, bisa kita katakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan praktik seperti ini. Ini seharusnya tidak benar. Jadi yang kita temukan adalah bahwa semuanya, kalau dalam Alkitab Tuhan Yesus dan para rasul mereka melakukannya secara instan karena itu betul kuasa Tuhan. Tapi kenapa sekarang ini tidak terjadi secara instan? Karena itu bukan kuasa Tuhan. Karena kita harus percaya satu hal, bahwa kalau itu kuasa Tuhan harus terjadi juga secara instan. Karena Tuhan kita tetap sama kan kuasanya. Tidak ada bedanya kuasa Tuhan dahulu, sekarang, dan selamanya dia tetap berkuasa. Maka pengusiran roh jahat sekarang juga harus memiliki kuasa yang sama, kalau memang itu benar dari Tuhan. Lalu kenapa kita bisa katakan bahwa pengusiran setan zaman sekarang itu tidak sesuai dengan kitab suci? Tadi saya berbicara tentang pengalaman yang saya alami. Namun pengalaman yang saya alami tidak boleh menjadi dasar, ya kan? Karena dasar iman kita bukan pengalaman pribadi, tetapi Alkitab. Nah, kita harus pahami beberapa hal. Pertama, pengusiran roh jahat termasuk dari karunia tanda. Nah, ini sempat kita singgung ketika kita berbicara tentang kuasa atau mujizat yang dilakukan oleh para rasul. Dalam Markus 16 ayat 17 ketika dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, kembali konteks dari ayat ini berbicara tentang para rasul. Karena para rasul yang ada saat itu mereka sedang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Lalu Tuhan Yesus bilang sama mereka, kalian tidak percaya, tapi bagi yang percaya, kalian ini, bagi yang percaya di antara kalian ini, tanda-tanda ini akan menyertai kalian. Dan termasuk di dalamnya mengusir setan-setan dalam nama Tuhan. Jadi kalau ini adalah karunia tanda yang diberikan kepada para rasul, dan kita juga tahu bahwa dalam pelayanan para rasul mereka melakukan tanda-tanda seperti ini. Contohnya dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 12 dan 16 ketika para rasul mengusir setan, itu disebut sebagai tanda yang menggunakan kata semei'a. Dan kalau kita membaca dalam 2 Korintus 12 ayat 12, kata yang sama yaitu semei'a ini atau dunamis ini, kata dunamis
Nah, kata dunamis ini digunakan untuk menunjukkan bahwa ini adalah mujizat-mujizat yang luar biasa yang memberikan tanda kepada pelayanan para rasul. Oke. Mereka bukan manusia biasa, bukan pelayan biasa. Mereka adalah hamba Tuhan yang khusus dipilih oleh Tuhan untuk melakukan tanda-tanda dan mujizat ini. Dan salah satunya adalah pengusiran setan, pengusiran roh-roh jahat. Makanya ketika mereka mengusir roh jahat, sama seperti bagaimana Yesus mengusir roh jahat. Hanya saja bedanya adalah para rasul menggunakan nama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus langsung, karena dia adalah Tuhan. Oke. Namun dalam Alkitab kita juga menemukan bahwa ada 70 orang dalam Markus pasal 16 yang diutus oleh Tuhan. Dan mereka mengaku bahwa roh-roh jahat tunduk kepada mereka. Mereka bisa mengusir roh-roh jahat. Lalu kita bilang, apakah kamu bilang tadi bahwa itu hanya kepada para rasul, tapi ada juga 70 orang. Nah, perlu kita pahami bahwa konteksnya kembali. 70 orang ini adalah dipilih oleh Tuhan di masa yang khusus untuk pelayanan yang bersifat sementara. Oke? Karena Tuhan Yesus masih hidup dalam dunia. Tuhan Yesus belum naik ke sorga. Tuhan Yesus mengutus mereka dua orang untuk pergi dan mengabarkan Injil. Tuhan memberikan mereka tanda, tapi hanya untuk masa itu saja. Dari mana kita tahu? Karena setelah itu tidak ada lagi pelayanan yang disebutkan kepada 70 orang ini. Yang ada hanya kepada para rasul. Dari sana kita tahu bahwa ini adalah pelayanan yang sementara dari 70 orang ini. Yang permanen, yang memiliki tanda, mujizat, pengusiran setan yang permanen hanya terdapat dalam diri para rasul. Yang sudah dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan mau mereka ketika melayani, tanda-tanda ini menyertai mereka, termasuk yang namanya pengusiran roh jahat. Oleh karena itu, ketika para rasul telah meninggal, tanda ini ikut berhenti bersama dengan mereka. Setelah para rasul, Tuhan tidak lagi memberikan karunia semacam ini kepada para hambanya. Itulah sebabnya kita melihat perbedaan kuasa dalam praktik pengusiran roh jahat dalam gereja karismatik sekarang ini. Firman Tuhan telah memberikan peringatan bahwa adalah hal yang berbahaya untuk melakukan pengusiran setan tanpa diutus oleh Tuhan. Saudara, Kisah Rasul 19 ayat 13-16. Itu adalah bagian firman Tuhan yang mengisahkan anak-anak Skewa, 7 anak Skewa yang mencoba mengusir setan. Lalu apa kata firman Tuhan mengenai mereka? Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka. Nah, istilah menggagahi di sini adalah istilah yang sama dengan membokongi mereka. Maaf, menggunakan kata ini. Sama seperti homoseksual. Itu istilahnya menggagahi di sini. Oke? Menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Makanya ini kata telanjang di sini tertuju kepada hasil dari menggagahi dan luka-luka. Itulah kenapa saya sendiri menyaksikannya bahwa para pendeta yang suka mengusir setan malah harus berbicara dan melakukan kesepakatan dengan setan-setan itu. Nah, tadi di cerita yang saya katakan tadi bahwa pendeta ini ketika sebelum dia mencoba mengusir setan ini, dia akan berbicara dengan setan itu. Dia mengadakan kesepakatan, ya. Mereka mengadakan perjanjian. Karena mungkin ada rasa takut, ada rasa khawatir. Dan harus seperti itu. Karena kalau tidak, kalau kemauan si setan mungkin tidak akan diikuti, dia bisa marah. Dia bisa marah. Dan dia bisa melakukan hal yang keji, yang mengerikan terhadap kamu. Hati-hati. Jadi ini juga sebuah peringatan kepada kita. Jangan bilang, oh di gereja ini ada pengusiran setan, ayo kita pergi, ayo kita ikut. Jangan. Kalau Tuhan tidak mengutus kamu secara langsung, seperti halnya Tuhan mengutus para rasul secara langsung, jangan pergi. Jangan-jangan kamu akan menjadi seperti 7 anak Skewa
yang justru mengalami sesuatu yang mengerikan. Nah, dapatkah orang Kristen kerasukan setan? Nah ini, ketika kita katakan kerasukan setan. Nah pertama, apakah orang Kristen bisa kerasukan setan? Apa kata Alkitab? Jawaban yang singkat dan padat adalah orang Kristen tidak dapat kerasukan setan. Orang Kristen yang kita maksudkan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh telah percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan orang Kristen KTP atau yang di mulut saja. Orang yang sungguh-sungguh telah percaya adalah seorang yang telah lahir baru, yaitu seorang yang telah didiami oleh Roh Kudus. Artinya ada Roh Kudus di dalam dirinya. Nah, setan tidak akan dapat diam bersama Roh Kristus. Nah, kalau udah ada Roh Kudus, nah Roh Kudus adalah Roh Tuhan Yesus sendiri yang ada dalam kamu. Bisa nggak roh setan masuk lagi dan tinggal bersamaan dengan Roh Kudus? Tentu tidak bisa. Bagaimana mungkin terang bisa bersatu dengan gelap? Tak bisa. Terang akan menghilangkan gelap. Kita lihat 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai 16. Dikatakan di sini, sebuah pengungkapan kepada kita bahwa ketidakmungkinan iblis dan Roh Kudus hidup bersama-sama. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Roh Kudus adalah kebenaran, kedurhakaan adalah roh jahat adalah kedurhakaan. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Tak bisa. Bersamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Tak ada. Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Tak ada. Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi kepada orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam dirinya. Roh iblis, roh setan, roh jahat tidak akan bisa masuk di dalamnya. Kristus telah meremukkan si setan. Jadi kalau setan masih bisa masuk, berarti setan berhasil membalas, melawan ulang, ya kan? Di dalam Kristus kita telah secara sepenuhnya dibebaskan dari kuasa kegelapan. Ketika Kristus masuk hati kita, iblis keluar dari sana. Dan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Okay. Namun tentu banyak yang hanya mengaku Kristen namun belum lahir kembali, belum lahir baru. Mereka inilah orang-orang Kristen yang dapat dirasuki oleh setan. Jadi ketika kita menyebut orang-orang Kristen, harus kita selalu mengingat konteksnya. Oke? Orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen atau orang Kristen yang hanya Kristennya di mulut saja. Nah, kalau orang yang Kristen sungguh-sungguh Kristen, dia tidak akan kerasukan setan. Tapi kalau ada orang Kristen yang kerasukan setan, maka dia adalah orang yang Kristennya di mulut saja. Dia belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan contoh Alkitabiah yang kita temukan adalah Yudas Iskariot. Tahu Yudas Iskariot pernah kerasukan setan? Iya. Dari mana kita tahu? Kata Yohanes. Yohanes menuliskannya. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Kelihatan Kristen karena mengikut Tuhan Yesus. Bahkan satu dari antara murid Tuhan Yesus. Tapi dia kerasukan iblis. Dan itu menunjukkan bahwa dia belum percaya kepada Tuhan. Terlihat kan dari tindakannya, dia adalah orang yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus.
Karena setelah itu dia menjual Tuhan Yesus, dan setelah itu dia bukan bertobat, dia bukan meminta maaf, dia bukan meminta pengampunan, dia justru membunuh diri. Yang dilakukan oleh Petrus tidak kalah mengerikannya, karena Petrus juga menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tapi kita melihat perbedaannya, bahwa Petrus ketika menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, dia bukan sedang dirasuki oleh iblis. Tapi nanti kita akan tahu, namanya istilahnya adalah dia dipengaruhi oleh iblis, sehingga dia jatuh dalam dosa. Dan karena dia anak Tuhan, Roh Kudus ada dalam dirinya, apa yang terjadi dengan dia? Apakah dia bunuh diri? Tidak. Dia bertobat. Dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dia menangis, dan dia bertobat. Dan itu yang kita sebut bahwa iblis tidak dapat merasuki kita orang Kristen, yang dia dapat hanya mempengaruhi kita. Iblis dapat mempengaruhi orang Kristen untuk melakukan dosa melawan Tuhan. Itulah kenapa Rasul Paulus mendorong setiap orang Kristen untuk kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dia bisa mempengaruhi kita dengan segala tipu muslihatnya, tapi dia tidak bisa merasuki kita. Dia tidak bisa mengontrol kita. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dan Rasul Petrus juga katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia pergi mengaum-ngaum seperti singa dan mempengaruhi kita. Kita takut atau tidak? Kita akan datang kepadanya dan mengikuti apa maunya atau tidak, saking takutnya kita kepada dia. Tapi dia tidak akan bisa mengontrol kita. Kita memiliki kemampuan untuk melawan dia dengan cara, nanti kita akan lihat. Apakah dengan cara melawan dalam artian menghardik dia, mengutuk dia, atau bagaimana cara kita melawannya? Apa yang dikatakan oleh Petrus kemungkinan adalah hasil dari pengalaman pribadinya ketika ia jatuh ke dalam pengaruh iblis. Nah, ini saya sebutkan tadi bahwa dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dan bukan hanya itu. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi ke kayu salib, apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, jangan pergi. Dia menghalangi Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus sampai marah kepadanya. Kita baca dalam Markus 8 ayat 33. Maka berpalingnya Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis," kata Tuhan Yesus kepada Petrus. "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, apa maksud Tuhan Yesus ketika dia katakan kepada Petrus, "Nyala iblis"? Apakah iblis sedang ada dalam diri Petrus? Bukan. Karena kembali, kata iblis tadi dalam bahasa aslinya adalah kata yang berasal dari kata Satan, yang artinya tadi musuh. Musuh yang berdiri di depan sedang menghalangi, melawan, menghalangi. Jadi tindakan Petrus yang menghalangi Tuhan Yesus untuk pergi ke atas kayu salib adalah tindakan musuh. Tindakan seperti setan, iblis. Karena iblis tidak mau Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kalau Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, maka manusia akan diampuni dari dosa. Dia tidak mau itu. Makanya Tuhan Yesus bilang sama si Petrus, "Nyala iblis." Ia tidak kerasukan setan, melainkan ia mengikuti godaan iblis, sehingga perbuatan Petrus itu bahkan disebut seperti setan, seperti iblis. Oleh karena itu kita harus selalu waspada, karena iblis dengan segala tipu dayanya akan mencoba menggoda dan mempengaruhi kita untuk berdosa terhadap Tuhan. Kita jangan menurunkan kewaspadaan kita terhadap iblis. Firman Tuhan katakan supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Ini bukan supaya iblis jangan menguasai kita, karena nggak mungkin. Orang Kristen tidak mungkin dikuasai oleh iblis lagi, karena udah ada Roh Kudus. Tapi Rasul Paulus bilang supaya iblis jangan beroleh keuntungan. Artinya dia bisa mempengaruhi kita sehingga tindakan kita seperti tindakan iblis, sehingga iblis yang untung. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lawan iblis. Tapi bagaimana melawan iblis?
Nah, sebelum kita lihat tentang apakah boleh bagi kita untuk mengutuk iblis, memarahi iblis, menghardik iblis, mari kita lihat apakah kita bisa menolong orang yang kerasukan setan. Siapa yang pernah menolong orang kerasukan setan? Tadi saya sudah cerita bahwa saya pernah menolong secara tidak langsung dengan menolong pendetanya. Ibu Suparti pernah menolong orang yang kerasukan setan? Oke. Cuman berdoa. Cuman berdoa. Iblisnya keluar enggak? Enggak mengusir setannya, tapi hanya berdoa saja. Setannya lari enggak? Orangnya tenang jadinya. Oke. Apakah kita bisa menolong orang yang kerasukan setan? Nah, kita menolong orang yang kerasukan setan sama seperti kita menolong orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kembali, siapa yang bisa kerasukan setan? Orang yang belum percaya. Dan apa yang menjadi solusi bagi dia untuk bisa lepas dari kuasa iblis? Dengan percaya. Karena kalau dia sudah percaya, Roh Kudus masuk dalam dirinya, maka roh iblis otomatis akan keluar. Itu adalah logikanya yang terdapat dalam Alkitab. Maka kalau kita mau menolong orang yang kerasukan setan, satu caranya, yaitu mengabarkan Injil kepadanya dan berdoa bagi dia. Tapi Pak, kan orang yang kerasukan setan itu sedang menggelepar dia. Dia nggak mau mendengar. Makanya pertama kamu harus berdoa bagi dia. Memohon supaya Tuhan bantu, supaya Tuhan menenangkan dia. Dan ketika dia sudah tenang, ada kondisinya itu. Kalau kita yang pernah melihat orang kerasukan setan, ada masanya nanti di mana dia sadar. Ada masa ketika bangkit balik gilanya. Ada masanya ketika dia sadar, dia bisa berbicara dengan normal. Kita tanya kepada dia apa, kita bicara sama dia normal seperti sedia kala. Nah, momen-momen itulah yang harus kita gunakan untuk mengabarkan Injil kepadanya. Bahwa kita menolong dia untuk mengerti bahwa ini adalah akibat dari dosa, akibat karena tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus karena hanya Dia Tuhan dan Juru Selamat yang bisa mengampuni dosamu. Dan kalau kamu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, Roh Kudus akan masuk dalammu dan iblis akan keluar darimu. Hanya itu satu cara yang bisa kita lakukan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Gak ada kekuatan lain. Okay. Jadi kalau tetangga kita ada yang kerasukan setan, saya sih tidak berharap saya dipanggil. Karena saya akan repot sekali. Karena apa yang harus saya lakukan? Saya sih berharap jangan ada yang panggil saya kalau ada yang kerasukan setan. Tapi kalau itu terjadi dan karena mereka tahu saya hamba Tuhan, kayak kemarin dulu waktu saya baru awal-awal di sini di komplek belakang ini kan, ketemu sama ketua RT-nya dan ketua RT-nya tanya saya, karena ketua RT-nya Muslim sebenarnya. Tapi dia tanya saya kerjanya apa, saya kasih tahu bahwa saya hamba Tuhan di gereja. Oh, dia bilang, oh, berarti nanti kalau ada masalah di warga yang Kristen, ya bisalah kita panggil Bapak. Saya langsung pikir, mudah-mudahan jangan hal-hal yang seperti itu. Tak ada warganya yang kerasukan setan. Oh, Kristen ini, oh panggil Pak Pendeta di sana. Walaupun saya bukan pendeta kan, tapi mereka selalu berpikir hamba Tuhan berarti pendeta. Panggil Pak Pendeta itu biar dia doakan. Aduh, saya akan serba salah sekali. Karena pernah kejadian waktu saya masih di STT, mahasiswa, setelah saya belajar firman Tuhan cukup mendalam mengenai hal ini, dan saya tahu apa yang harus dilakukan, di tetangga saya, nggak jauh dari rumah, saya waktu liburan, kerasukan setan. Dan datang mama saya lari-lari dari rumah tetangga, bangunkan saya itu di siang hari, saya lagi tidur siang. Bangunkan saya dan bilang, itu tetangga kita kerasukan setan, bapak itu sedang kerasukan setan. Terus saya bilang, dia bilang, iya, ayo ke sana, bantu usir setannya. Saya bilang, nggak apa-apa, kalian pergi aja, saya berdoa dari sini. Karena saya tahu maksud mereka apa. Kalau saya pun datang ke sana hanya berdoa, pasti mereka bilang, ini nggak punya kuasa ini orang. Ini saya berdoa saya dari rumah. Dan nggak lama kemudian mama saya pulang. Kenapa kamu pulang?
Nah, oh udah sembuh dia. Kayak mana dia sembuh, saya bilang? Nggak tahu, tiba-tiba hilang aja. Puji Tuhan. Mungkin Tuhan dengarkan doa kita. Tapi bapak itu harus diinjili supaya dia jangan kerasukan lagi. Nah itu yang harus kita lakukan. Hanya itu yang mesti kita lakukan. Okay. Kemudian kalau ada orang yang sakit, benar nggak kalau orang yang sakit didoakan pelepasan, diusir setan dari dirinya? Ada yang melakukan ini. Pernah lihat orang sakit lalu di dalam nama Tuhan Yesus roh jahat yang ada dalam dirimu keluar, karena penyakit itu berasal dari roh jahat. Apakah itu benar? Karismatik mengajarkan bahwa penyakit jasmani disebabkan oleh roh jahat. Untuk menyembuhkannya maka perlu dilakukan pengusiran setan. Nah, apakah ini benar? Hal pertama, tidaklah benar untuk mengatakan bahwa kebanyakan atau semua atau banyak penyakit yang disebabkan oleh roh-roh jahat. Apalagi kalau kita mengklaim semua penyakit disebabkan oleh roh jahat. Nah, ini sangat-sangat tidak benar. Kebanyakan penyakit dalam tubuh manusia diakibatkan oleh hal-hal alami. Sebab demikianlah ketetapan Tuhan setelah manusia pertama, yaitu Adam, jatuh ke dalam dosa, bahwa tubuh manusia akan mengalami penurunan kualitas dan pada akhirnya akan mati. Manusia tidak lagi memiliki tubuh yang bisa hidup selama-lamanya. Manusia memiliki tubuh yang suatu hari nanti akan mati. Dan untuk tubuh ini mati, salah satu cara Tuhan adalah penurunan kualitas kesehatan melalui sakit penyakit yang bahkan dialami secara alami untuk membunuh tubuh ini. Ini tidak mesti karena roh jahat. Penyakit-penyakit demikian ditolong oleh Tuhan dengan memberikan kita obat dan tenaga medis untuk membantu. Namun tentu tidak kita pungkiri bahwa memang dalam Alkitab disebutkan bahwa ada penyakit yang disebabkan oleh roh jahat seperti buta, tuli, bisu. Itu kita bisa lihat dalam Alkitab. Orang-orang yang kerasukan setan dikatakan dia buta, dia tuli, dia bisu. Tapi bukan berarti semua penyakit disebabkan oleh roh jahat. Ada memang, tapi bukan berarti semua orang buta juga karena roh jahat. Bukan berarti semua orang tuli karena roh jahat. Bukan berarti bahwa semua orang bisu karena roh jahat. Tidak juga. Makanya dalam Alkitab kan dijelaskan ada yang buta sejak lahirnya, ya kan? Itu bukan karena roh jahat. Dan Tuhan Yesus tidak mengusir roh jahat kan? Ketika dia sembuhkan orang yang buta sejak lahirnya, dia nggak bilang setan keluarlah, enggak kan? Sama hal demikian tentu dokter jasmani tidak dapat menolong kalau itu memang disebabkan oleh kerasukan roh jahat. Hanya Tuhan Yesus yang merupakan dokter rohani yang dapat menyembuhkan. Tapi tetap saja kembali kepada ajaran Alkitab yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu dalam semua kasus penyakit yang disebabkan oleh roh jahat terjadi atas orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ya kan? Kembali ke poin awal, kerasukan setan hanya terjadi kepada mereka yang belum percaya. Lalu apa obatnya? Kembali obatnya adalah Injil. Gak ada yang lain. Jadi kalau dia memang betul-betul sakit karena dia kerasukan roh jahat, maka solusinya adalah dia harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi bagaimana dengan Ayub? Ayub kan juga mengalami sakit penyakit karena iblis. Apakah itu berarti roh jahat merasuki dia? Tentu kita tahu jawabannya tidak. Karena pertama, iblis diizinkan oleh Tuhan untuk membuat Ayub sakit. Untuk menyentuh dia supaya dia sakit, bukan untuk merasuki dia. Karena setelah dia sakit, apa yang dia bilang? Sama istrinya yang menggoda dia atau meminta dia untuk mengutuki Tuhan? Enggak. Bahkan ketika semuanya sudah hilang, dia katakan apa? Dia tetap memuji Tuhan. Alkitab mengatakan tidak sampai saat itu dia tidak berdosa terhadap Tuhan. Artinya dia tidak kerasukan setan. Oke, dan itu hanya menunjukkan kepada kita bahwa kembali, kalaupun iblis bisa membuat orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen sakit, itu harus dilakukan secara menggunakan hal-hal yang alami, bukan merasuki orang tersebut. Yang bisa dirasuki oleh si iblis hanya orang yang belum percaya. Nah, ketika kita menolong orang yang kerasukan setan,
Apakah kita hanya berdoa dalam doa yang biasa cara kita berdoa, atau kita datang dan mengatakan kepada si iblis, "Nyala engkau iblis, dasar iblis." Dan mulai memarahi si iblis, menghardik, menggertak, mengusir dia. Apakah bisa kita melakukan hal seperti itu? Nah, mari kita lihat. Orang-orang karismatik begitu berani dalam memarahi dan meneriaki iblis. Hal ini adalah hal yang berbahaya. Yudas dalam ayat 8 berbicara tentang mereka. Yudas hanya satu pasal ya. Jadi di ayat 8 ia berbicara tentang mereka yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Nah, perlu kita pahami bahwa dalam Alkitab bahasa asli kata Allah di sini tidak ada. Oke? Nah, makanya saya tidak tahu kenapa Alkitab kita diterjemahkan kemudian menggunakan kata Allah di sini. Karena nggak ada kata Allah ini. Yang ada hanya kata menghina kekuasaan. Dan kekuasaan apa ini sebenarnya tidak tepat untuk dikatakan bahwa ini adalah kekuasaan Allah. Karena kalau kita membaca konteksnya di ayat-ayat sebelumnya, konteks ayat ini berbicara tentang orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka menghina para penguasa sebenarnya. Oke, jadi kekuasaan di sini lebih tepat diterjemahkan sebagai para penguasa. Dan mereka yang ditegur oleh Yudas dengan memberikan contoh dalam ayat 9. Tapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa kekuasaan di sini atau para penguasa itu tidak tertuju kepada Allah, tapi tertuju kepada mereka yang belum percaya, bahkan juga menghina para penguasa di udara yang disebutkan oleh Rasul Paulus, yaitu kita melawan kekuatan-kekuatan penguasa-penguasa yang ada di udara, yaitu iblis sendiri. Dan dalam konteks itulah Yudas kemudian mengatakan, jangankan kamu manusia, Mikael saja, salah satu pemimpin daripada malaikat yang setara dengan Lucifer, ya kan? Ketika dia sedang bertengkar dengan si iblis, dengan si Lucifer mengenai mayat Musa, apa yang dilakukan oleh Lucifer? Apa yang dilakukan oleh Mikael? Dia menghardik iblis. Dia bilang, "Nyala engkau." Dia menggunakan kata-kata hujatan. Dia mengutuk. Oh tidak, dia gunakan kata ini, kiranya Tuhan menghardik engkau. Bukan aku nggak bisa menghardik engkau. Tuhan kiranya menghardik engkau. Nah, Tuhan Yesus sendiri kepada yang spesial, 70 orang yang dia berikan kuasa yang spesial untuk sementara pada masa tersebut untuk dapat melawan roh-roh jahat. Mereka kembali kepada Tuhan Yesus kan, dan dengan bangga mereka bilang, "Tuhan, kami berhasil melayani engkau, dan bahkan roh-roh jahat tunduk kepada kami bisa mengusir mereka." Lalu apa kata Tuhan Yesus? "Wah, hebat sekali, bagus sekali kamu bisa mengalahkan roh jahat." Apa itu kata Tuhan Yesus? Enggak, Tuhan Yesus bilang jangan bangga dengan hal itu. Namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Bahkan kepada mereka yang khusus diberikan Tuhan kuasa pada saat itu, Tuhan katakan jangan bangga, jangan bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Apalagi kita yang tidak dikirim atau diutus oleh Tuhan secara khusus. Berani kita bilang kita juga sama seperti yang 70 orang, atau kita sama seperti para rasul? Kalau mereka saja yang khusus, Tuhan katakan jangan kamu bersuka cita karena itu. Itu adalah sesuatu yang tidak perlu kamu banggakan. Mereka yang dengan sombongnya dan begitu beraninya mengutuk iblis, mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Yudas 10, lanjutan tadi. Jadi kalau Mikael, dia tidak berani menghardik, menghujat iblis. Dia hanya bisa bilang, kiranya Tuhan menghardik engkau. Tapi ada yang katakan oleh Yudas, ada orang-orang yang mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui.
dalam Alkitab kita hanya menemukan mengenai Lucifer di Yesaya pasal 12 dan sedikit dalam Yehezkiel. Itu pun masih perdebatan mengenai hal-hal ini. Sehingga sebenarnya kita pada dasarnya sebagai manusia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam dunia malaikat. Sampai ada Lucifer, sampai ada roh-roh jahat yang kelihatan begitu berkuasa. Dan Yudas berikan kita peringatan, jangan kita menjadi mereka yang menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan justru itu akan membawa kebinasaan bagi mereka. Sama seperti tadi anak Skewa. Makanya dengan cara lain Rasul Petrus katakan, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah, mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan, padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Sama kan seperti kata Yudas, Mikhail saja tidak. Jadi malaikat saja yang lebih berkuasa, yang lebih kuat dari kita manusia tidak menggunakan kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah, tapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Ketika kamu menghujat apa yang tidak kamu kenal, kamu dalam bahaya. Makanya digunakan kata binatang di sini. Artinya karena binatang kita tahu, binatang tidak berpikir. Mereka hanya menggunakan insting, dan insting itu berbicara tentang hawa nafsu, kemauan mereka yang sudah tersetting dalam kepala mereka, dan mereka tidak lagi berpikir ini benar atau salah, lakukan. Dan bukan saya, tapi Alkitab menyamakan mereka yang menggunakan kata-kata keras, kata-kata hujatan bahkan terhadap iblis. Sama seperti ini. Firman Tuhan katakan, kalaupun kita harus menghadapi misalnya seseorang yang kerasukan setan, jangan pergi ke sana dan sok-sokan menghadapi dia dan bilang, menatap dia dan kamu iblis. Dan mulai menggertak, menghardik dia. Berdoa kepada Tuhan. Jadi yang disampaikan oleh Ibu Spat tadi sudah tepat. Ketika dia ada momen membantu orang yang kerasukan, ya berdoa. Berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk bermurah hati, untuk menolong saudara kenalan kita ini. Supaya Tuhan memberikan dia ketenangan. Tuhan sendiri yang menghardik si iblis untuk keluar dari dia, supaya dia sadar. Dan ketika dia sadar, kita lanjutkan dengan mengabarkan Injil kepadanya. Karena ketika dia sudah percaya, otomatis si iblis tidak akan kembali. Oke, jadi Tuhan sama sekali tidak memberikan orang Kristen lisensi untuk dapat secara verbal memarahi atau mengutuk iblis. Kita mengalahkan setan bukan dengan meneriaki dia, namun dengan menjaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan dan dengan setia mengabarkan firman-Nya. Makanya tadi ketika dikatakan dalam kitab Yakobus kita harus melawan dia. Nah, kembali kata melawan dia di sini bukan berarti kita menghardik, memarahi, sengaja sok-sok hebat, lebih kuat, aku lebih hebat dari dia, aku lawan dia. Tapi melawan dia dalam artian kita menjaga hidup kita kudus. Godaannya kita tidak ikuti, pengaruhnya kita tidak ikuti. Kita hanya mau melayani Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Disitulah kita melawan iblis, disitulah kita mengalahkan iblis. Karena Tuhan akan menolong kita untuk hidup kudus di hadapan-Nya. Makanya Dr. John Whitcomb dengan benar mengatakan, surat-surat perjanjian baru tidak mengatakan apa-apa tentang menyerang kerajaan kegelapan iblis atau mengidentifikasi, menghadapi atau mengusir setan. Tetapi surat-surat itu berbicara banyak tentang posisi kekal kita di dalam Kristus melalui iman dan hak istimewa kita untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan berdiri di dalam kekuatan dan kuasanya pada hari yang jahat itu. Jadi kita bukan sedang mau mencari tahu tentang iblis, lalu kita mencari tahu tujuannya, mengapa dia merasuki orang lain, dan bagaimana kita bisa melawan dia dan mengalahkan dia. Tidak. Tuhan tidak mengajarkan kita itu. Tuhan mengajarkan kita untuk memperlengkapi diri kita dengan kuasa atau kekuatan iman untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Oke.
Nah, di sini ada mengenai pembersihan teritorial, oke? Ada namanya roh teritorial, berkuasa ada atas suatu daerah, oke? Dan mereka berbicara tentang harus diikat iblis ini, kuasa-kuasa ini, roh-roh jahat ini. Bapak Ibu mungkin ini suatu yang jarang kita dengar, tapi ini ada. Mereka ikat roh jahat. Kayaknya dulu ada, saya kan ibadah di Singapura di gereja True Life. Nah, True Life ini dia tidak punya gedung gereja. Dia menyewa auditorium sebuah hotel, RLC nama hotelnya. Dan itu juga dipakai, disewa oleh gereja lain. Jadi kita ibadah jam 10, nanti setelah kita ibadah entah jam 12 atau jam 1 itu mereka ibadah. Gereja karismatik. Tahu apa yang mereka lakukan sebelum mereka ibadah? Jadi kita lagi packing nanti barang-barang kita, sound system kita, mikrofon kita. Udah ada beberapa mereka yang datang, pelayan-pelayan mereka. Mereka tahu mereka ngapain? Mereka akan pergi ke setiap kursi, mendoakan kursinya. Nah, mereka akan pegang kursinya, doakan. Pergi lagi ke kursi berikutnya, doakan. Ke kursi berikutnya, doakan. Karena ada roh jahat di sana. Kita ikat mereka dalam nama Tuhan. Apakah ini hal yang sesuai dengan firman Tuhan? Benar memang kalau iblis adalah penguasa dunia ini, itu kata firman Tuhan. Dia adalah dalang dari terbentuknya kepemimpinan dunia baru nantinya yang menggunakan anteknya atau orang yang dia akan gunakan yang disebut sebagai antikristus dalam kitab Wahyu. Tuhan mengizinkan setan dan roh-roh jahat untuk mengikut dia, untuk mengatur semua bangsa-bangsa jahat dan dunia untuk pertunjukan yang puncaknya nanti di dalam perang Armageddon melawan Kristus dan orang-orang kudus dalam Wahyu pasal 16 ayat sampai 19. Namun, apakah kita diutus Tuhan untuk mengikat mereka dalam dunia saat ini? Sering bahkan mendengar pengkhotbah karismatik, pendeta karismatik mengatakan, setan wahai engkau roh yang jahat, kuikat dan mengusir engkau dalam nama Yesus. Mereka menggunakan Matius pasal 12 ayat 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Jadi Tuhan katakan harus diikat. Namun ini bukan berbicara tentang kita mengikat roh jahat. Ini adalah perumpamaan ini hanya perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus karena mereka menuduh bahwa Tuhan Yesus mengusir roh jahat dengan menggunakan kekuatan iblis. Jadi Tuhan Yesus bilang, nggak mungkin iblis melawan iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau iblis bisa berhasil dikeluarkan, itu berarti ada yang lebih berkuasa dari dia. Karena berhasil mengikat dia, berarti lebih kuat daripada dia. Dan Tuhan Yesus lebih kuat dari iblis sehingga iblis keluar. Itu aja poin yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada hubungannya kita pun melayani dengan mengikat iblis. Nggak ada perintah di sini tentang kamu pun orang Kristen, kamu pun murid-murid Tuhan, kamu harus ikat iblis, ikat roh jahat. Justru kita melihat hanya Tuhan Yesus yang memiliki kuasa untuk mengikat iblis. Karena iblis itu jauh lebih kuat dari kita, Bapak Ibu, manusia. Tahu apa yang dilakukan oleh iblis kepada Ayub? Sanggup kita melawan kekuasaan dan kekuatan iblis itu? Tak bisa. Iblis kalau kita mau katakan secara fisik, dia lebih kuat dari kita. Walaupun dia tidak mempunyai fisik. Karena dia adalah roh, malaikat. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengikat dia. Dan itu akan dilakukan oleh Tuhan Yesus nanti. Dalam Wahyu pasal 20, ketika Tuhan Yesus mengakhiri segala sesuatu dalam dunia ini. Sebelum masa 1000 tahun, dia ikat iblis, masukkan dia ke dalam the bottomless pit, itu dalam bahasa Inggrisnya. Tiba-tiba saya lupa dalam bahasa Indonesianya apa. Jurang yang tidak ada dasarnya. Lalu nanti setelah 1000 tahun dia akan dikeluarkan dari sana, diizinkan keluar dari sana. Lalu Tuhan akan melemparkan dia ke dalam lautan api. Siapa yang melakukan ini semua? Kita bisa? Tuhan.
Tuhan yang lakukan. Dia akan lakukan, dia akan mengikat iblis. Tapi nanti, bukan sekarang. Dan itu Tuhan yang lakukan, bukan kita. Kita tidak bisa melakukan. Bahkan kalau kita sekarang meminta dan berusaha untuk mengikat iblis, itu samanya artinya kita melawan kehendak Tuhan. Karena bukan kehendak Tuhan sekarang untuk mengikat iblis. Yang mau Tuhan, yang diizinkan oleh Tuhan sekarang adalah iblis harus pergi berkeliling seperti singa. Itu yang Tuhan izinkan. Itu adalah kehendak Tuhan. Jadi jangan melawan kehendak Tuhan. Dalam Matius pasal 16 ayat 19 katakan oleh Tuhan kepada Petrus bahwa dia akan diberikan kunci kerajaan sorga, dan apa yang dia ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang dilepaskan dalam dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu mereka bilang, oh ini juga mengikat iblis. Tentu tidak. Kita sudah tahu apa jawabannya. Ini mengenai Injil. Ketika kamu kabarkan Injil, orang yang percaya kepada Injil masuk sorga. Orang yang tidak percaya kepada Injil tidak masuk sorga. Itu poinnya. Dalam Matius 18 tadi kita baca di awal kan, Matius 18 dan ayat 18 juga menggunakan kata-kata yang sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Mereka bilang, ini juga. Ini kan bukan kepada Petrus ini kepada orang Kristen. Tadi kita udah baca konteksnya kan. Apa konteksnya ini? Ini berbicara tentang disiplin gereja. Kalau ada saudaramu yang berdosa, kamu ajak dia berbicara 4 mata. Dia nggak percaya, dia nggak mau bertobat, kamu bawa saksi. Dia juga nggak mau bertobat, bawa dia kepada jemaat. Nggak mau juga bertobat, kamu ekskomunikasi dia. Itu istilahnya, kamu jauhi dia. Dan itulah konteks ketika dikatakan sini, apa yang kamu ikat di dunia, kamu ikat di surga. Berarti kamu mengajarkan kepada dia, menolong dia supaya dia sungguh-sungguh bertobat. Kalau dia bertobat, dia ke surga. Kalau dia tidak bertobat, dia ke neraka. Nggak ada hubungannya dengan mengikat roh jahat. Tak ada. Jadi jangan mau tertipu kalau mereka menggunakan ayat-ayat seperti ini. Oke? Oleh karena itu, waspadalah, pengusiran setan bukanlah tugas gereja, baik hamba Tuhan dan orang Kristen. Justru dalam melakukannya kita sedang melanggar firman Tuhan. Oleh karena itu, jangan menjadi hamba Tuhan yang demikian, dan jangan menjadi orang Kristen yang membenarkan, apalagi membantu praktik-praktik yang tidak alkitabiah demikian. Oke? Ada pertanyaan? Saya sengaja tidak ada istirahat karena biar selesai 8.30, ya kan? Saya rasa cukup. Ada pertanyaan dari kita?